Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Siapa yang bisa membuat orang berkumpul sebanyak ini? Hembusan nafas, detak jantung, kedipan mata, bisikan telinga, semua karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia makan, binatang juga makan, betul? Manusia berjalan, hewan juga berlari, betul? Manusia hari ini berkumpul, ada makhluk yang lebih banyak dan lebih ramai berkumpulnya. Semut-semut dan lebah. Betul apa betul? Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Tidak lain tidak bukan karena akal, bukan ayam. Karena akal. Maka jaga akal ini dengan baik. Al-Quran datang mengharamkan khamar, sabu-sabu, narkoba, putau, apa lagi? Semua diharamkan karena menjaga akal. Karena kalau sudah tidak ada akal, siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Maka akal diberi Allah untuk dijaga. Kita berkumpul untuk menjaga akal. Karena banyak orang yang akan kurang akal dan bahkan hilang akal. Betul? Siap menjaga akal? Siap menjaga diri, tetap menjaga hamba Allah? Jaga akal. Sesungguhnya kita sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akal. Ada makhluk-makhluk yang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menjaga dunia. Siapa mereka? 3. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Anak kecil sampai akil baligh. Orang tidur sampai bangun tidur. Orang gila sampai sembuh. 3 makhluk yang berbeda, tapi substansi maknanya sama. Apa dia? Tidak ada akal. Mau amalnya tidak dicatat, boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh kelahi, boleh ngomong kasar, boleh cakap kotor, boleh tidak beribadah, boleh tidak mengabdi kepada Allah. Maka pilih satu di antara yang 3. Mau jadi anak kecil, kita sudah terlanjur tua. Mau jadi orang tidur, rasa-rasanya sudah bangun tidur semua. Bagi yang masih tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi yang hilang akal, maka mudah-mudahan disempurnakan Allah akalnya. Amin. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mau berfikir? Afala tatadzakkarun, mengapa kamu tidak mau mengingat? Maka sesungguhnya kita berkumpul bersama, tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah supaya kita menjaga akal pikiran kita dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Bukankah kamu diciptakan dari air yang hina? Bukankah kamu hanya segumpal darah? Bukankah kamu hanya segumpal daging? Bukankah kamu hanya sebelumnya makhluk yang tidak punya apa-apa? Akhrajakum min butuni ummahatikum, dikeluarkan Allah kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan harta benda, jangan pakaian yang mewah, jangankan rumah yang besar, jangankan kendaraan yang mahal, namamu pun diberikan orang lain. Tolong angkat tangan yang lahir sudah punya nama. Gitu lahir langsung, siapa namamu?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang disadarkan bahwa kita bukan apa-apa, bahwa kita bukan siapa-siapa. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa gagah perkasa, karena kita sesungguhnya makhluk yang hina. Maka siapa yang selama ini menyia-nyiakan akalnya, sesungguhnya dia sudah menghilangkan satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar, minta ampun kepada Allah atas nikmat menyia-nyiakan akal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ini bisa ada payung petak sebesar ini. Ini pasti yang membuat ini adalah orang yang berakal, betul? Bisa ada ide membuat masjid semegah semewah ini, pastilah ada hamba Allah yang menggunakan akalnya. Mengapa tanah kosong? Tanah kosong dibangun ruko, dijual, dibeli, diperdagangkan, habis. Tapi begitu dibangun rumah Allah di atasnya, sampai hari kiamat akan menjadi kenangan abadi. Di sini orang akan membaca Quran, di sini orang akan sholat tarawih, di sini orang akan sholat Idul Fitri, Idul Adha, di sini anak-anak kita akan mengaji. Karena akal berpikir. Siapa itu orang yang berakal? Orang berakal bukan yang IP-nya 4. Orang berakal bukan yang nilainya tinggi. Orang berakal bukan yang profesor doktor. Siapa itu orang berakal? Al-Kayyis, orang yang berakal. Mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia berpikir apa yang akan dia bawa setelah mati. Pikirkan dengan akalmu, apa yang akan kau bawa setelah mati. Maka wahai orang-orang yang berakal, gunakan jabatanmu. Dengan jabatan itu kau berpikir sejenak, apa yang kulakukan selama 1 periode, 2 periode. Wahai orang yang kaya, berpikir sejenak, apa yang aku lakukan dengan harta bendaku. Wahai ibu-ibu, berpikir sejenak, bagaimana anak-anakku ke depan. Wahai bapak-bapak, berpikir sejenak, apa yang akan aku bawa mati setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan akal, jangan lupakan akal, karena di antara yang akan ditanya di hadapan Allah, latus alunna yauma idzin anin. Jaga akal, jaga akal, jaga akal. Siap jaga akal? Jangan kurang akal, jangan hilang akal, jadilah makhluk Allah yang berakal. Siap? Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kita semua akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa tak ini ditangkap dengan akal? Tadi katanya akal masih ada. Sekarang Ustadz nanya akal, apakah kita yang hidup ini tiba-tiba mati, masuk ke dalam lubang tanah, liang lahat, cacing tanah sudah siap, menunggu, membantai, menghantam, menggigit. Apa iya cacing punya gigi? Akhirnya pun kita akan berubah menjadi tanah-tanah, tulang belulang, hancur berkeping. Tapi sampai masanya kita akan diminta hidup kembali. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang belulang. Ya Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sampai mulut diam ketika namanya disebut. Ba'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka
Siapa yang disebut namamu, dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu sanggup menghidupkan engkau setelah engkau mati, hancur berkeping? Nabi diam. Datang malaikat Jibril membawa jawaban. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ayat dari surat apa itu? Yasin. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada mereka yang tidak percaya, katakan kepada mereka yang ingkar bahwa setelah hidup akan mati, bahwa setelah mati akan hidup kembali. Yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang menciptakanmu pertama kali, maka dia juga yang kuasa menghidupkanmu kembali. Dan engkau akan berdiri di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah tidak duduk. Kita di hadapan Allah bukan ada kursi. Kita di hadapan Allah bukan di atas karpet. Kita di hadapan Allah tegak berdiri. Wal taffatis saqu bis-saq. Saat itu betis bertemu dengan betis. Karena kita bukan tamu terhormat. Kita bukan pejabat dan orang kaya. Kita bukan alim ulama dan pembawa acara. Tapi kita adalah makhluk yang hina, yang akan ditanya, semuanya akan ditanya. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan bergerak hatta yus'al, sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama yang akan ditanya adalah, tidak ada malaikat bertanya dulu waktu mati sempat PNS golongan 44, B4, C4, D4E. Tidak ada ditanya, dulu kau sempat jadi orang kaya, berapa gajimu sebulan? Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur yang aku beri kemana kau habiskan? Dulu kau mati, kemudian kau dimakan cacing tanah, sebelum itu kau hidup. Umur yang aku beri kemana kau pakai? Ya Allah, usia yang kau beri kami pakai untuk mendengarkan tausiah pengajian di masjid. Bagaimana dengan saudara-saudara kita Nun yang jauh di Kalimantan, di Sorong, di Papua, di Banjarmasin, di Makassar, di kota yang paling jauh di dunia. Itulah dia kota Ujung Pandang. Bagaimana saudara kita yang berada di sana? Mereka juga bisa menjawab, kami mengisi malam-malam kami mendengarkan zikir, takbir, baca Quran, dan tausiah. Artinya apa? Ini umur kita sedang diselamatkan dari perbuatan sia-sia, hampa, tak bermakna. Maka kita syukuri nikmat Allah. Tidak ada perbuatan yang paling besar daripada syukur. Kita ucapkan syukur kepada Allah karena usia kita selamat. Anak-anak muda usianya selamat. Para ibu dan bapak usianya selamat. Yang sanggup datang ke masjid kebanggaan kita. Yang tak sanggup datang, duduk di rumah. Ambil remote control, hidupkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang ditanya, umurmu kemana kau habiskan? Kita ucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah menyelamatkan umur kita. Umur kita tidak masuk dalam maksiat. Umur kita tidak ada perbuatan dosa. Umur kita isi dengan zikir, baca Quran, mendengarkan tablik akbar, menyaksikan lagu-lagu religi. Yang disampaikan hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ditanya, an ilmihi fima amil, ilmu. Selama ini pengajian, selama ini tausiah, selama ini khutbah, selama ini ada kata-kata hikmah. Dari mana kau dapat kalimat ini? Sudahkah kau amalkan? Maka kita amalkan semua yang kita dengar. Dari kiai, dari ustadz, dari tuan guru, dari para mubaligh. Siap mengamalkan tausiah, ceramah, ustadz, guru-guru, habib-habib kita? Insya. Yang ketiga, an malihi, harta.
Ilmu, pertanyaannya cuma satu. Sudahkah kau amalkan? Umur, pertanyaannya cuma satu. Kemana kau habiskan? Tapi harta, pertanyaannya dua. Dapatnya dari mana? Dipakai untuk apa? Dapatnya apakah dengan cara yang halal? Hari ini ada orang nyumbang karpet masjid. Bangunkan ke tempat yang baik. Santuni anak yatim. Salam tangan anak yatim, usap kepala anak yatim, salam tangan anak yatim, sapu kepala anak yatim, lengkap dengan kamera streaming. Masya Allah, hai guys. Tapi ternyata uang yang kau berikan adalah uang haram, uang korupsi, uang nepotisme. Apakah Allah menerima amal yang baik dengan uang haram? Tidak. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah, min thayyibat, yang baik, baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Usahanya baik, bisnis, usahanya baik, mencari ikan. Cari ikan baik apa tak baik? Baik. Hasilnya, hasil bisnisnya, hasil dagangnya pakai untuk membuka sekolah tahfiz Quran. Amin. Yang punya kebun sejauh mata memandang, yang punya tambang emas, perak dan batu bara, pakai hasilnya untuk apa? Untuk membuka pondok pesantren gratis. Sehingga kita mati, inilah yang akan tetap menjadi amal jariah mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umurnya semuanya selamat. Amin. Hartanya semua selamat. Amin. Ilmunya semua selamat. Amin. Ada satu lagi, saudaraku. Apa satu lagi? Anjismihi, badannya. Badan kita ini semua akan ditanya. Hai telinga. Hai telinga. Kita mati, rekaman telinga kita diperdengarkan. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, ambil gendang telinganya. Apa rekaman terakhir? Begitu diambil malaikat, seperti flash disk, dites. Apa yang dia dengar terakhir sekali? Semua malaikat mendengarkan. Apa yang terakhir kali dia dengar? Begitu dihidupkan, ternyata yang terakhir dia dengar, Assalamualaikum. Ceramah Abdul Somad, masukkan dia ke surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Semua telinga kita selamat dari mendengarkan perbuatan maksiat yang tak bermanfaat. Mata kita selamat dari melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kaki kita selamat dari melangkah ke tempat maksiat dan dosa. Anak-anak muda semuanya ngaji, ngaji, dan ngaji. Betul? Ada petang tadi yang sudah janjian. Ya, kita jalan-jalan ya. Tidak, kita akan ke masjid kebanggaan kita. Kita akan ngaji. Maka selamat kakinya, selamat tangannya, selamat matanya, selamat telinganya. Apakah besok, lusa, bulan depan, tahun depan akan tetap selamat? Insya Allah. Ingat 4, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah
بأهل البدر يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد. Semua yang bersolawat tadi insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bersolawat tadi insya Allah mendapatkan 30 kebaikan. Amin. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah berjanji innaka la tukhliful. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, diberikan balasan 10 kebaikan, rezekinya lancar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, segala masalah hidupnya dilepaskan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala narkoba, virus HIV AIDS, selamat dari mati su'ul khatimah. Rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Amin. Dan yang paling kita inginkan adalah segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat silap, berbuat salah, dengan solawat diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selama ini bingung, saya sudah tahu solawat itu baik, saya sudah tahu solawat itu bagus, saya sudah tahu solawat itu mantap, tapi saya bingung mau mulainya dari mana. Saya akan lebih banyak bersolawat daripada membicarakan aib orang lain. Amin. Saya lebih banyak bersolawat daripada memikirkan dunia. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 20, 20, 20, 20. Setiap selesai salat, petang, pagi, malam, 40 kali salawat. Siap bersolawat 40 kali. Insya Allah. Punya anak yang ganteng, ibu-ibu punya anak ganteng, mau? Bapak punya wajah yang rupawan, mau? Anak yang titelnya panjang sampai kartu namanya sebesar amplop, mau? Tapi sakau, mau? Maka yang kita inginkan dalam hidup ini adalah soleh. At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Yang dapat solawat, yang dapat salam, yang dapat rahmat, yang dapat berkah, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan ustadz, tapi yang dapat selamat, dapat solawat, dapat rahmat, dapat berkah adalah orang yang soleh, bukan somat, soleh. Makanya kita minta anak-anak kita, Rabbi habli minas solihin. Ada ibu-ibu, setiap diajak doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin.
Ibu-ibu yang lain semangat, Rabbi habli minas sholihin. Dia diam aja. Pas ditanya, ibu kok doanya diam aja. Saya udah dapat Pak Ustadz. Kenapa? Rupanya nama anaknya Solihin. Rabbi habli minas sholihin. Akan jadi pejabat, akan jadi orang kaya, akan jadi anggota dewan, akan jadi pengacara, akan jadi ulama. Itu semua hanya jalan saja. Tapi yang paling penting adalah soleh. Soleh, soleh. Baik untuk umat, baik untuk rakyat, baik untuk negara, baik untuk bangsa. Oleh sebab itu maka kita didik mereka dengan pendidikan agama supaya mereka soleh. Syarat soleh ada 3. Yang pertama, soleh akidahnya. Akidahnya harus ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kita ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Soleh artinya tidak cacat. Maaf, bukan fisik, bukan badan. Berapa banyak saudara kita yang punya kekurangan fisik, tapi ternyata akalnya lebih sempurna, betul? Matanya boleh jadi tidak melihat, mohon maaf saudaraku, tapi 30 juz hafalan Al-Quran ada di kepalanya. Sebaliknya, ada yang matanya terang benderang, tapi juz 30 pun hilang-hilang timbul di otaknya. Oleh sebab itu maka yang paling penting hidup ini adalah soleh, soleh dan soleh. Makanya selesai sholat, selesai kita ambil wudhu, sebelum masuk ke dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas. Minta jadi orang yang soleh. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu yang solihah. Jadi bapak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Punya bakat, suara bagus, musik religi. Melahirkan karya-karya yang soleh. Yang mengingatkan orang kepada Allah. Bukan melalaikan dari Allah. Justru membawa kepada maksiat. TV yang soleh. Syarat soleh, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya benar. Yang ketiga, akhlaknya benar. Orang baru disebut soleh. Akidah benar, ibadah benar, akhlak benar. Insya Allah kita semuanya soleh. Amin. Begitu hebatnya waktu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. 9 menit, tidak berlebih, tidak berkurang. Begitu juga usia kita. Ada yang bisa menambah usia? Silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi. Siapa yang rezekinya mau lapang, wa yunsa'alahu fi asarihi. Umurnya mau panjang, falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kebahagiaan dari Allah, kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usia kita berkah. Amin. Di antara yang paling berharga adalah waktu. Orang yang mati, saya kalau mati nunjuk lantai, mati. Karena saya pernah nunjuk orang yang mati, kata jemaah, yes. Orang yang mati, seandainya dia diminta Allah Ta'ala untuk hidup lagi. Hai orang mati, maukah kau hidup lagi? Semua mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kami waktu sedikit saja ya Allah. Waktu tak bisa ditambah. Usia bukan paket. Usia bukan air isi ulang. Usia kalau sudah sampai, maka pasti akan mati. Sebaliknya, berapa banyak orang yang ingin mati, tidak mati-mati. Hidup terlalu banyak masalah. Masalah. Tertulis di keningnya, masalah. Masuk ke kamar mandi, diminumnya sampo. Enggak mati. Seminggu bubuh-bubuh aja. Pergi ke rel kereta api, mau bunuh diri. Ku hari saja hidup ini, tak ada gunanya. Ambil handphone,
Sebelum mati, streaming dulu. Lewat kereta api. Enggak mati, rupanya salah rel. Minum racun, tidak dapat. Rel kereta api, tidak mempan. Inilah yang terakhir kali, pasti tidak salah. Ambil tali jemuran, sangkutkan ke atas tiang, ikat, melompat, patah. Beratnya 120, diet gagal terus. Maka jangan akhiri hidup. Yang penting bukan masalah hidup, tapi yang paling penting bagaimana mengisi hidup. Semua usia kita bermakna. Andai kita mati malam ini, insya Allah kita bisa jawab. Hai Abdul Somad, apa yang kau lakukan malam ini? Tausiah, dengar ceramah, dengar Habib Anis, dengar Ustadz Lukman, Ustadz Lukman ada 2. Dengar lagu religi, dengar syair ananda kami, mendengar, berjumpa dengan orang-orang baik, maka isilah usia. Allah bersumpah, biasanya Allah bersumpah dengan makhluk yang besar, matahari, wasyamsi waduhaha, bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha, bersumpah demi tanah, wal ardi, bersumpah demi bintang-bintang, wan najmi idza hawa. Tapi ada kalanya Allah bersumpah demi waktu. Waktu yang pertama kali terbit fajar, Allah bersumpah demi waktu fajar. Wal fajri walayalin nashr. Allah bersumpah demi waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu doa. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah bersumpah demi waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi waktu petang. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu malam. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Wal fajr, was subh, wad duha, wan nahar, wal 'asr, wal lail. 6. Ingat, keluar ujian nasional. Ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah mengisi waktu masa akan datang? Masa lalu tak dapat diulang kembali. Menangis air mata darah, bersimbah darah, ingin minta kembali. Ya Rabbana, ya Allah, ketika mata mereka melihat neraka jahanam, ketika telinga mereka mendengar pekikan, teriakan, tangisan di dalam neraka jahanam, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, hidupkan kami lagi. Na'mal sholihan, kami ingin sholat tahajud, kami ingin dengar pengajian, kami ingin takbir akbar, kami ingin puasa sunat. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi penyesalan tak lagi bermakna. Mumpung ada usia, mumpung masih hidup. Kalau aku hidup besok pagi, aku akan beramal soleh. Kalau aku mati malam ini, insya Allah matinya mati syahid. Iskariman, au mursahidan, hidup mulia, mati syahid. Jangan sampai mati konyol, hidup babak belur. Insya Allah, semua yang hadir hidupnya berkah. Target planning ke depan. Planning jangka pendek. Besok pagi, lontong sayur, ayam penyet. Planning hari Senin, puasa sunat. Planning 6 bulan ke depan. Planning setahun ke depan. Setelah itu berdoa kepada Allah. Berusaha. Berhasil, sombong. Orang yang hanya berusaha, tidak mau berdoa, sombong. Berdoa aja, gak mau berusaha, pesong. Mesti seimbang antara usaha dan ikhtiar. Fa'idha azamta, kalau sudah azam, tekad kuat, langkahkan kaki,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap siang, setiap malam, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, setiap windu, setiap abad, setiap milenium, semua berisi amal soleh. Mati kita akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya kita berpisah, tapi kita tidak pernah saling meninggalkan. Kenapa? Karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustadz Abdul Somad, doakan Habib, doakan Ustadz, supaya kita istiqomah mengisi waktu dengan amal-amal soleh. Amin. Ya Allah, jadikan semua yang hadir, yang tak hadir tapi tetap menyaksikan, supaya mereka sampai mati tetap mengisi usia mereka dengan amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana letak fikir? Ada juga yang di sini. Fikirkan bahwa kita akan mati, apa yang akan kita bawa? Fikirkan bahwa dunia ini akan berakhir, kita akan hidup kekal abadi di surga atau di neraka. Pikirkan anak-anak kita nanti ke depan, apakah dia jauh dari narkoba, dari zina. Pikirkan. Tapi kalau mau semua dipikirkan oleh kepala, dunia besar, kepala kecil, yang besar dimasukkan ke dalam, bam, pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu pikir boleh, tapi terlampau pikir hancur. Maka mesti dikuatkan zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit, pikirkan. Dalam penciptaan bumi, pikirkan. Waqtilafil laili wan nahar. Perputaran siang dan malam. La ayatin. Itu adalah ayat-ayat. Bukan ayat kursi. Bukan ayat Al-Fatihah. Itu ayat yang tersurat. Ini ayat yang tersirat. Liulil albab. Bagi orang yang berfikir. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang mengingat Allah. Menyebut Allah. Ana, kata Allah. Ana, aku, kata Allah. Inna husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan bersama dia kalau dia mengingat, menyebut aku. Sempit rasa dunia, katakan ya Allah. Sulit hidup, katakan ya Allah. Tapi Allah tak menerima kalau kau kotor, najis, busuk, bangkai. Ambil air wudhu. Idza kuntum ila shalah. Kalau kau mau menghadap Allah, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Bersihkan wajahmu. Jangankan menghadap Allah, menghadap pejabat saja. Mata sebesar ujung kelingking. Mana kau mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, bersihkan isi-isi kepalamu. Sampai keluar dosa dari lubang telingamu. Bersihkan kaki sampai kedua mata kaki. Setelah itu menghadaplah kepada Allah, angkat kedua tanganmu. Katakan semuanya kecil, yang besar hanya engkau. Angkat kedua tanganmu dan katakan Allah Akbar. Atasan kecil, jenderal kecil, penguasa kecil, harta kecil, jabatan kecil, yang besar hanya Allahu Akbar. Tapi dalam hati, jangan besok pagi masuk ke kantor. Gimana tugasmu? Kecil. Bukan itu.
Besarkan Allah. Kalau kau besarkan Allah, maka orang akan melihatmu besar, walaupun kau kecil. Kalau kau besarkan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kalau Allah mau membuat engkau kuat, walaupun kau hina, walaupun kau luka, walaupun kau jatuh, walaupun kau miskin, walaupun kau susah, diangkat Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kau punya kekuasaan, Fir'aun takut hanya dengan mimpi anak kecil yang mengambil mahkota dari kepalanya. Takut, cemas, ngeri. Bagaimana tahun depan? Bagaimana makan? Bagaimana pakaian? Bagaimana pekerjaan? Perlu dipikirkan. Tapi jangan terlampau dipikirkan. Karena kalau kau terus memikir itu pagi, petang, siang, malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, sampai jam 3.30 malam, matamu berkedip-kedip, apa yang mau dimakan besok, bagaimana kerja, bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana makan, bagaimana makan. Akhirnya kau pun pergi ke tepi jembatan. Kalau sudah kau sampai di sana, jam 3 malam, kau lihat ke bawah, hantu-hantu memanggil. Maka kau ambil sajadah, kau angkat kedua tanganmu, kau serahkan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan kau katakan kepada sahabatmu, dan kau bisikkan kepada tetanggamu, jangan kau ceritakan kepada kawanmu. Bagaimana mungkin kau mengadukan Allah yang tinggi kepada manusia? Bagaimana mungkin kau adukan Allah kepada makhluknya? Begitu hinanya engkau mengadukan Allah kepada makhluknya. Maka kau mengadu kepada Dia. Tempelkan keningmu ke lantai. Kau katakan, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Terasa banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Istighfar, astaghfirullahalazim. Lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak hafal, buka HP-mu. Tulis Sayyidul Istighfar, enter. Pulsa tak ada, kau campakkan HP itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Siapa yang sering istighfar? Siapa yang pagi istighfar? Siapa yang petang istighfar? Siapa yang malam istighfar? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Teteskan air mata. Ainani, dua mata. La yamassuhuman nar. Inilah biji mata yang tidak akan terkena api neraka jahanam. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menetes, yang menangis karena takut silap, salah, dosa. Astagfirullah. Nangis waktu sendiri. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulun, seseorang. Zakarallah, berzikir, merenung, mengingat, menyebut, mengagungkan Allah di tengah malam, khalian, sunyi, sepi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Kadang kita sendiri nangis susah, tapi kalau ramai-ramai, tengok kanan nangis, lihat kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Enggak nangis enggak enak, ikut nangis. Ya Allah, begitu banyak silap salah dan dosa kami. Siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji Allah. Disampaikan Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin.
Wa min kulli ammin faraja. Setiap kesusahan hatinya diberikan Allah kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kau baca Quran, belum tentu diterima. Kau salat, belum tentu diterima. Tapi kalau kau bersolawat, pasti diterima. Kau baca Quran, belum tentu diterima. Boleh jadi kau riya. Kau salat, belum tentu diterima. Boleh jadi bacaanmu tak betul. Tapi kalau kau bersolawat, pasti diterima. Karena kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak sholat. Kau enggak sholat, belum tentu diterima. Kau enggak baca Quran, belum tentu diterima. Yang penting sholawat aja. Maka perbanyak sholawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak-banyak solawat, banyak-banyak solawat, banyak-banyak solawat. Tapi di antara semua zikir, induk dari segala zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. La ilaha, tidak ada kesulitan. La ilaha, tidak ada musuh. La ilaha, tidak ada setan. La ilaha, tidak ada iblis. Semuanya rata, hancur. Maka kau katakan, la ilaha illallah. Camkan dalam hati. Jumpa musuhmu, dukun santet. Duh, kok tiba-tiba dukun santet? Dia mau menyantetmu, katakan, la ilaha illallah. Mati setan-setannya itu. La ilaha illallah. Oleh sebab itu kuatkan dalam hati. La ilaha, tidak ada apapun yang dapat mengganggumu. Bismillah, dengan kusebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat di langit maupun di bumi. Istighfar, setelah istighfar, solawat, habis solawat, la ilaha illallah. Istighfar, habis istighfar, solawat, habis solawat, la ilaha illallah. Siap? Laksanakan.